banyak penyakit-penyakit di negeri ini yang bisa kita selesaikan. Ya, kalau Anda yang baca postingan saya terakhir tentang 4 jenis herbal itu ya, itu yaitu jahe, serai, kunyit, temulawak, kencur, kayu manis. Itu kan bahan-bahan yang secara kandungan kurkuminoid itu paling tinggi gitu. Itu sebenarnya sudah ada penelitiannya, ya, meskipun dalam skala kecil gitu kan, di Bio Farmaka IPB sebenarnya setahu saya. Dan itu sebenarnya bisa dipakai gitu kan. Jadi kalau sekarang bagaimana cara meningkatkan imunitas? Ya tenang aja. Orang Saudi punya zam-zam, punya kurma. Orang Indonesia punya rempah, punya rimpang. Dengan konsep ini kita pakai. Dan data-data ya baik penelitian-penelitian yang RCT atau mungkin empiris apa-apa segala macam itu sangat banyak menurut saya. Tinggal kita mau pakai atau tidak ini. Maka sebenarnya ditambah lagi dengan kita memahami bagaimana konsep holistik pada tubuh manusia, maka Masya Allah ya, saya katakan ya banyak sekali penyakit COVID zaman sekarang, ya COVID itu, ya kita tahu bahwa sekarang oke lah dibikin vaksin misalkan, vaksin itu bertahan berapa lama, apakah COVID ini atau virus ini nggak bermutasi, pasti bermutasi ya, vaksin tadi lama-lama juga tidak akan bisa bekerja untuk virus-virus yang sudah bermutasi kan gitu. Daripada kayak saya mikirnya daripada kayak begitu mendingan kita berpikir bagaimana meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, maka dalam konsep inilah kita memahami bahwa ternyata ada satu buku yang saya baca untuk sekalian. Buku ini judulnya ini ya. Saya bawa semua nih biar Anda nanti kalau mau baca ini yang Probiotic and Beyond ya. Buku ini bos saya menceritakan tentang produk-produk probiotik ya, produk-produk probiotik yang sebenarnya ternyata 80% serotonin itu ya, itu dibuatnya di pencernaan yang pada akhirnya nanti dia bisa berhubungan dengan aksisnya itu dengan otak atau kepala kita. Jadi ada mereka nyebutnya gut brain axis, GBA. Ya, gut brain axis. Jadi ternyata memang 80% sel antibodi kita itu letaknya ada di pencernaan. Ya, bahasanya begitu. Nah, tidak heran boleh saya katakan ya, ada satu buku lagi nih, saya kasih tahu sedikit. Nah, ini buku dikarang oleh Dr. Michael Greger ya. Buku ini judulnya How Not to Die. Ya, dia sebut sini discover the food scientifically proven to prevent and reverse disease. Jadi dia benar-benar mengandalkan makanan ya, makanan-makanan yang memang berhasil dan diceritakan semua yang di dalam buku ini. Kalau Anda mungkin kalau PDF-nya mungkin bisa dibeli itu. Ya. Dan ternyata semakin kita mengenal ini semua, ternyata semakin mudah kita mengobati penyakit. Ya, subhanallah. Ini baru tadi saya dapat sebuah WA dari tim saya lah gitu kan, ada orang yang bayangkan ya sudah hampir azospermia, sperma suami itu cuma 2%, subhanallah, Allahu Akbar sekalian. Hamil, Pak. Terakhir kemarin saya posting juga. Ya, saya posting lagi itu ada orang yang sudah 16 tahun ya. Menikah, nggak punya keturunan, subhanallah, hamil juga. Gara-gara apa? Gara-gara kita ngerti konsepnya, ya. Gara-gara ngerti kita paham, bukan gara-gara, karena kita paham konsepnya apa? Benerin perut, karena kuncinya tuh di situ, benerin perut, ya. Jangan dikit-dikit katakanlah perut itu diracunin, ya, dikasih bahan-bahan yang terlalu berlebihan. Antibiotik boleh aja, tapi nggak terus-terusan. Obat-obatan boleh, kalau perlu boleh aja. Saya di rumah kalau memang anak-anak demam, memang udah mentok banget, baru saya pakai paracetamol. Kalau enggak, saya pakai yang ini dulu lah. Begitu pola pikir yang kita bangun. Dan jangan khawatir, ilmu kita tuh pasti bermanfaat. Asal niatnya kita untuk menolong orang lain. Ini nanti banyak orang tuh bertanya, subhanallah, ini kalau semua orang sehat semua, nanti dokter nggak ada kerjaan, apoteker nggak ada kerjaan, Allahu Akbar. Tenang aja. Ada hadisnya, Ustaz. Nanti bilang begini, sebagaimana ajal mengejar seseorang, rezeki itu juga akan mengejar seseorang. Sampai dia diwafatkan Allah. Tenang aja.
Maka teman-teman saya juga ya satu angkatan sama saya itu sekarang ya berkaitan dengan COVID ini juga mereka juga sekarang ya rodo kebingungan gitu kan, mencari solusinya apa. Bahkan terakhir itu salah satu teman saya, dia dokter bedah saraf di salah satu rumah sakit ya di Jakarta lah gitu kan, itu kena juga positif. Nah, akhirnya saya bilang begini, minumnya begini, misalnya subhanallah ya, biiznillah akhirnya dia sembuh. Kemarin juga di Solo, waktu Solo lagi meledak tuh COVID-nya gitu kan, kemarin kan itu teman saya juga di sana telepon saya, Jadul ini apa nih sarannya gini, saya bilang minum ini segala macem gitu kan. Subhanallah, tubuh juga sudah swab udah negatif semua. Ngandelin apa? Ngandelin ini Pak. Hanya ngandelin begini doang. Pertanyaannya, apakah ini semua ada riset? Ya memang semua belum tentu ada risetnya, tapi boleh saya katakan ya gini, karena kita memahami konsep konsep holistik yang ada pada makanan, saya katakan ya pada apa yang Allah ciptakan, maka di situ kita akan mulai apa yang harus kita combine-kan, tek gitu kan. Ya. Terakhir yang saya buat itu kan ini, kalau yang belum nyoba cobain tuh, terutama yang obesitas tuh, biar ginjalnya, pankreasnya bisa dibenerin. Ngandelinnya doang nih, apa tuh namanya? Ini apa? Lupa nih. Pare. Saking semangatnya jadi lupa saya. Nah, ini kan pare nih, pare muda ada, ambil potong dikit, tek tiga slice gitu kan, campurkan serai sedikit. Nah serai nih bos sekalian, sebelum kita cerita tadi, ini banyak saya pakai di kasus-kasus autoimun. Ya, kasus-kasus autoimun saya banyak sekali pakai serai ini, ya. Dan hasilnya memang masya Allah ya, ada ibu-ibu yang pernah lapor ke saya itu dia sudah 5 tahun itu pakai steroid gitu kan. Ternyata saya bilang puasa, kenapa puasa? Karena puasa itu bentuk detoksifikasi paling baik buat tubuh kita, dan bacalah risetnya, sudah ada semua. Nah, makanya satu buku lagi nih saya ceritain. Nih, bukunya bos saya judulnya The Longevity Solution. Ya, buku ini dikarang oleh 2 dokter di Amerika, Dr. James Dinick sama Dr. Jason Fung. Versi Indonesianya ini kalau mau cari. Ini Pak Bu, buku yang buat saya tuh kagum luar biasa. Kenapa kagum? Oh ternyata penyakit degeneratif itu, khususnya diabetes ya, dia fokusnya ke diabetes, itu ternyata terapinya pakai puasa. Mengandalkan puasa. Nah kan skop kita kan di situ sebenarnya. Anda mungkin sebagai apoteker ya, di samping mengajarkan ngasih tahu obat-obatan ya, Anda perlu tahu juga konsep sehat itu kayak apa. Mau sehat kayak apa? Jantungnya kalau habis subuh tidur mau Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina azaban nar.